Dunia selama ini telah dijejali narasi besar bahwa senjata barat adalah yang paling canggih, paling mematikan, dan paling tak terkalahkan. Tapi Ukraina justru membuka luka besar dari klaim itu, karena senjata-senjata yang dulu dieluk-elukan kini banyak terlihat hancur, terbakar, dan berubah menjadi rongsokan mahal di medan perang. Pertanyaannya sekarang, apakah Barat selama ini terlalu membesar-besarkan kekuatan militernya? Atau justru Rusia memang punya senjata yang jauh lebih siap menghadapi perang nyata? Kalau senjata Barat benar-benar sehebat yang mereka klaim, mengapa begitu banyak yang gagal membuktikan dominasinya di Ukraina? Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi, semua klaim besar itu akan dibongkar, dan kalian sendiri yang menilai ini kegagalan Barat atau kemenangan teknologi perang Rusia. Kali ini kita mulai dari komponen yang sering dianggap sepele, padahal perannya sangat vital di balik setiap operasi. Radar ADR-PS-42. Sistem buatan Israel ini dikirim melalui Lituania sebagai bagian dari program besar NATO untuk memperkuat militer Ukraina. Nilai satu unitnya saja mencapai sekitar 1 juta euro, atau kurang lebih 20 miliar rupiah. Di garis depan, RPS-42 menjadi alat deteksi utama, terutama saat Ukraina menghadapi serangan drone yang makin intens dan sulit ditebak. Radar ini mampu memantau ancaman dari berbagai arah secara bersamaan, memberi waktu berharga bagi pasukan untuk bereaksi. Tetapi pertanyaannya, jika sistem semahal dan secanggih ini ikut menjadi sasaran di Ukraina, apakah teknologi Barat benar-benar masih sekuat yang selama ini mereka banggakan? Namun di balik keunggulannya, radar ini punya kelemahan fatal. Setiap kali aktif, ia memancarkan gelombang elektromagnetik yang bisa dilacak lawan. Artinya, satu kesalahan kecil saja bisa membuat sistem mahal ini berubah menjadi target empuk. Celah inilah yang dimanfaatkan Rusia. Lewat drone pengintai Zala Z-16, sumber pancaran radar diburu, lalu dihantam munisi loitering Zala Lancet secara presisi. Pertanyaannya, apakah teknologi Barat memang lemah? Atau Rusia terlalu jeli membaca celahnya? Tekanan makin besar dengan dukungan jet tempur dan artileri jarak jauh. Rusia mengklaim beberapa unit hancur di Donbas. Dan ini baru awal, karena setelah ini kita masuk ke sistem yang jauh lebih destruktif. Saat radar itu mulai terlihat terbatas di medan tempur, Swedia mencoba menaikkan taruhan. Mereka mengirim Stridsvagn 122 ke Ukraina, tank berat turunan Leopard 2A5 dengan lapis baja lebih tebal, sistem perlindungan yang diperbarui, dan meriam 120 mm untuk menghadapi ancaman besar di garis depan. Di atas kertas, ini bukan kendaraan biasa, melainkan salah satu simbol kekuatan lapis baja Barat. Sekitar 10 unit dikirim dalam paket bantuan militer. Perannya sangat penting, menjadi ujung tombak serangan sekaligus melengkapi CV9040 Swedia sebagai kendaraan pendukung dan pengangkut pasukan. Namun realita di lapangan berkata lain. Di Kursk, satu unit dilaporkan hancur setelah dihantam drone. Rusia bahkan mengklaim seluruh unit telah dilumpuhkan dan beberapa disebut berhasil direbut dalam kondisi relatif utuh. Tak hanya Stridsvagn 122, Swedia juga mengirim kendaraan lapis baja andalannya ke Ukraina. Namanya CV9040, kendaraan tempur yang punya reputasi kuat di Eropa. Varian yang dikirim adalah CV9040CE, versi yang diperkuat untuk menghadapi ranjau dan ancaman balistik di medan berat seperti hutan bersalju. Dengan meriam otomatis bertenaga besar, kendaraan ini diharapkan menjadi tulang punggung serangan darat modern. Namun kenyataan di medan perang justru berbeda. Ancaman datang dari arah yang sulit ditebak. Ranjau darat yang seharusnya bisa diantisipasi malah melumpuhkan salah satu unit saat melintas di Kursk. Kendaraan itu terhenti, dan dalam perang, berhenti berarti menjadi target terbuka. Yang lebih mengejutkan, ada unit yang jatuh ke tangan Rusia. Bukan hanya diamankan, kendaraan itu bahkan diperbaiki dan kembali dioperasikan oleh pasukan lintas udara. Dan setelah ini, kita masuk ke pembahasan yang lebih panas. Tank yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling tangguh di Eropa. Di tengah pergerakan CV9040, ada satu kendaraan yang jarang disorot, padahal perannya cukup vital, Husky TSV.
Inggris mengirim kendaraan lapis baja ringan ini untuk mendukung manuver cepat sekaligus memberi perlindungan dari ancaman ranjau. Dalam perang Rusia-Ukraina, Husky dipakai untuk banyak tugas di garis depan. Mulai dari logistik, patroli, evakuasi korban, hingga mengangkut pasukan di zona berbahaya. Di beberapa kejadian, Husky dilaporkan hancur setelah terkena ranjau atau serangan artileri Rusia. Ledakan dari bawah kendaraan seringkali cukup untuk melumpuhkan, bahkan merusak bagian utamanya secara fatal. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian terjadi ketika pasukan Rusia menemukan Husky di ladang ranjau Ukraina. Kendaraan itu diduga ditinggalkan karena rusak atau tak lagi bisa bergerak, namun masih relatif utuh. Bersamaan dengan Husky TSV, Inggris juga mengirim Mastiff PV ke Ukraina, kendaraan lapis baja beroda 6 yang jauh lebih berat. Jika Husky mengandalkan mobilitas, Mastiff hadir dengan perlindungan baja lebih tebal, dirancang untuk menghadapi ranjau dan serangan langsung di medan berbahaya. Di atas kertas, Mastiff seharusnya memberi rasa aman lebih besar bagi pasukan. Namun medan Ukraina membuktikan hal berbeda. Ranjau darat, artileri jarak jauh, hingga drone membuat kendaraan sekuat Mastiff pun tetap berada dalam ancaman serius. Dalam beberapa kejadian, Mastiff dilaporkan hancur akibat ledakan besar, terutama setelah menghantam ranjau lalu disusul serangan lanjutan. Ada juga unit yang rusak berat namun tidak sepenuhnya hancur, hingga akhirnya ditinggalkan awaknya karena situasi taktis memburuk. Bahkan, salah satu unit dilaporkan sempat diperiksa pasukan Rusia setelah direbut dalam operasi di Novodonetsk, membuat publik bertanya, jika kendaraan berat Inggris saja bisa jatuh ke tangan lawan, seberapa aman sebenarnya teknologi barat di medan perang nyata? Amerika mengirim ATACMS agar Ukraina mampu menghantam target bernilai tinggi jauh di belakang garis depan, mulai dari depot logistik hingga fasilitas militer. Dengan harga sekitar $1 juta per unit, setiap peluncuran jelas bukan keputusan kecil. Dalam salah satu serangan, Ukraina disebut menembakkan 6 ATACMS ke wilayah Bryansk. Namun Rusia mengklaim 5 diantaranya berhasil dicegat. Dokumentasi di lokasi memperlihatkan sisa rudal yang masih relatif utuh. Dari temuan itu, Rusia dilaporkan mendapat akses ke komponen sistem panduan ATACMS untuk pertama kalinya. Artinya, mereka berpeluang mempelajari pola navigasi, sistem kontrol, hingga karakteristik lintasan rudal tersebut. Rusia juga dikabarkan berhasil menjatuhkan drone serang Hornet di medan tempur Ukraina. Dari unit yang ditemukan, drone ini membawa hulu ledak MOA 400 seberat sekitar 4 kg. Cukup untuk menghancurkan kendaraan ringan atau posisi infanteri. Dalam operasi, Hornet dipakai sebagai drone kamikaze untuk serangan presisi jarak dekat hingga menengah. Targetnya beragam, mulai dari kendaraan lapis baja ringan sampai titik pertahanan statis di garis depan. Namun, seperti UAV lain, Hornet tetap punya kelemahan besar. Rentan terhadap pertahanan udara, gangguan elektronik, hingga tembakan langsung dari darat. Salah satu insiden pada awal Mei memperlihatkan drone ini gagal mengenai target di wilayah Mariupol. Satu persatu senjata barat terus mendapat tekanan berat di Ukraina, tetapi bantuan tetap mengalir tanpa henti. Di titik ini, ceritanya mulai bergeser. Bukan lagi soal satu senjata yang hancur atau satu pertempuran yang gagal, melainkan tentang arah besar konflik itu sendiri. Paket bantuan militer baru dari Amerika Serikat senilai $400 juta menjadi tanda bahwa dukungan Barat kembali didorong setelah sempat tertunda dalam perang Rusia-Ukraina. Bantuan ini sangat penting untuk menjaga daya tempur Ukraina, terutama dalam perang atrisi yang kini dipenuhi artileri, drone, dan kebutuhan logistik tanpa henti. Di sisi lain, Uni Eropa melalui paket sanksi putaran ke-20 berusaha menekan Rusia dari banyak arah, mulai dari energi, industri militer, perdagangan, hingga layanan keuangan termasuk kripto. Namun meski tekanan itu terasa, Rusia tidak berhenti begitu saja. Secara militer, peralatan Barat yang berhasil direbut Rusia membuka peluang besar untuk rekayasa balik dan pengembangan countermeasure, terutama terhadap drone serta sistem senjata presisi. Hal ini membuat siklus inovasi di medan tempur bergerak semakin cepat.
di garis depan, situasi memang terlihat stagnan dengan pola perang posisi